pembunuhan Subang beberapa hari ke depan genap akan 3 bulan, tetapi belum ada tanda-tanda siapa tersangka yang sebenarnya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengemukakan opini saya tentang pelaku pembunuh Subang kenapa tidak kabur ketika masih malam, bahkan malah jam 6.30 masih memarkirkan mobil. Saya akan menjawab pertanyaan saya sendiri, kenapa si pelaku tidak kabur cepat-cepat di waktu malam? Menurut pendapat saya korban yang dianiaya oleh pelaku, tidak meninggal, bahkan sampai pagi, dan pendapat saya korban akhirnya ditenggelamkan ke dalam bak di kamar mandi. Jadi si pelaku bukan memandikan mayat, itu tidak rasional, jadi tujuan ditenggelamkan tentu agar korban tidak bernafas dan mati, tetapi usaha pelaku gagal, ternyata korban masih hidup. Teman-teman, si pelaku ini pada pagi hari itu pasti panik karena korban belum meninggal, akhirnya si pelaku berpikir membuang mayat dengan menggunakan mobil Alphard, makanya seperti yang terlihat oleh saksi Mang S dan supir angkot pada jam 6.30 si pelaku kepergok memarkirkan mobil Alphard, agar bagasi mobil tersebut berada dekat ke pintu belakang rumah, supaya tidak terlihat orang memasukkan korban ke dalam bagasi mobil Alphard. Seperti pernah dijelaskan di video sebelumnya si pelaku gagal pula membawa korban di mobil Alphard ini, karena Yosep datang ke TKP jam 7.15, asumsi saya si pelaku bersembunyi ke dalam rumah, dan Yosep pun masuk ke rumah itu. Berdasarkan kesaksian Mang S dan supir angkot yang berkembang di luar, dan seperti yang diterangkan oleh channel YouTube Anjas di Thailand, bahwa si terduga pelaku yang memarkirkan mobil itu seorang pemuda berambut pirang dengan model K-pop, artinya pelaku pembunuhan bukanlah Yosep. Teman-teman, si pelaku dan Yosep berada di dalam rumah setidaknya selama 10 menit, karena Yosep jam 7.30 menemui Pak Ujang di jalan. Saya tak bisa menggambarkan apa saja yang terjadi di dalam rumah, mungkin si pelaku sembunyi dan Yosep berputar-putar melihat kondisi rumah yang berantakan. Ketika Pak Yosep menemui Pak Ujang itulah sekitar jam 7.25 sampai dengan 7.30 si pelaku kabur dari TKP. Pastinya lari lewat belakang rumah, karena ke depan hari sudah siang kemungkinan banyak orang, kemungkinan kedua si pelaku kabur lewat depan tapi maling motor Pak Yosep. Teman-teman, itulah yang membuat si pelaku pembunuhan Subang bisa sampai jam 7-an masih ada di rumah. Sekali lagi jika korban sudah meninggal di waktu malam atau hari masih gelap pastinya si pelaku ini sudah kabur, tidak menunggu siang yang penuh resiko kepergok orang.